Polusi udara akibat kebakaran hutan juga dialami warga Pekanbaru Riau. Dari pantauan IQ Air, tingkat polusi di Pekanbaru sempat tidak sehat dan berbahaya. Seperti inilah kondisinya pemirsa dari laman IQ Air, kondisi udara di sekitaran Provinsi Riau dalam zona merah. Tingkat polusi di angka 100 lebih, bahkan menyentuh 559 berbahaya. Kemudian juga sempat menyentuh angka 689 berbahaya. Hazardous di Pekanbaru. Lalu 865 zona berbahaya. Sementara ini dalam daftar dari IQ Air, Pekanbaru menjadi kota paling berpolusi di Indonesia. Pontianak di urutan kedua, Palembang di urutan ketiga. Ya, kalau kita lihat dari posisi 1, 2, dan 3, ini artinya berpolusi akibat karhutla ya. Karena ada asap pekat yang terjadi pasca kebakaran hutan. Lantas di posisi keempat ada Serpong, Tangerang Selatan di urutan berikutnya, Palangkaraya, lagi-lagi ini juga karena karhutla di posisi ke-6, sementara Jakarta di urutan ke-7, Jambi 8, Jambi kemarin sempat paling berpolusi karena karhutla juga, kemudian 9 Surabaya dan 10 Tangerang. Kalau kita lihat di Pekanbaru Riau, ini dari akun Naufal A25, kabut asap terlihat menyelimuti sebagian wilayah Pekanbaru. Kondisi kualitas udara makin memburuk, membuat aktivitas masyarakat turut terdampak, termasuk pemberlakuan kegiatan belajar mengajar dialihkan daring atau online oleh Pemkot Pekanbaru sebagai langkah antisipasi. Kita bisa lihat ya, langit-langit di kota Pekanbaru yang sangat pekat dengan asap, dan kita akan cari tahu seperti apa asap ini mengganggu aktivitas warga di sana. Dan kita akan bahas lebih dalam bagaimana sebenarnya kondisi di kota Pekanbaru pasca asap yang membuat udara tidak ideal, tidak sehat, bahkan berbahaya di sana. Sudah bergabung bersama kita warga Pekanbaru Riau, Afif Ahyari, dan dokter spesialis paru, Dr. Kristia Fahmi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Afif dan Dr. Kristia. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih. Saya menyapanya Dr. Ami mungkin ya? Iya, silakan dengan dokter. Boleh ya? Saja. Baik. Selamat malam. Selamat malam dokter. Saya ke Mas Afif dulu. Mas Afif, sekarang masih pekat asap di Pekanbaru? Kalau hari ini, alhamdulillah udah agak lumayan ya Mas Yudi ya, karena tadi pagi ada hujan sedikit lah di kotanya gitu. Jadi, bagaimana Mas? Oke. Ya, jadi mungkin hari ini indeksnya udah agak kurang lah, sekitar 100-an atau 200 indeksnya Mas. Sudah mulai menurun ya. Tapi kemarin-kemarin ketika asapnya pekat sekali itu udah terasa berapa lama Mas Afif? Yang lumayan pekat itu Jumat, Sabtu, Minggu ya Mas, kalau nggak salah ya. Yang paling tingkat paling tingginya gitu. Nah ini kita lihat di layar ya Mas Afif ya, kita lihat sangat berpolusi, bahkan asapnya menutupi. Kalau di Jawa Barat ini kan seperti embun ya, kayaknya dingin gitu ya. Tapi ternyata ini asap gitu ya. Ini bisa diceritakan Mas Afif situasinya? Yang lumayan pekat itu di Senin pagi Mas, kalau nggak salah ya. Jadi Senin pagi itu saya jam 2 malam lumayan terbangun, lihat tenggorokan mulai nggak enak ya. Selalu standby lihat indeks di HP sih Mas, jadi di HP lumayan tinggi. Karena hari Senin ya kita juga nunggu lah, nih kita sekolah libur apa tidak gitu Mas. Ini seberapa tebalnya sih asapnya Mas Afif? Terus apakah di mata perih, di nafas sesak, gimana? Jadi kalau kita di ruangan aja udah lumayan kurang enak ya Mas, mengganggu gitu loh. Jadi apalagi kalau kita keluar, apalagi kalau yang cuma naik motor, bakal gampang di tenggorokannya perih Mas, sama di mata gitu. Gampang bersin juga kalau yang saya rasa ya. Nafas itu bikin nafas sesak tuh Mas Afif kalau menghirup di sana sesak udara? Itu karena ya bau asap sih Mas. Bau asap itu kan lumayan mengganggu ya kalau sepanjang hari kita hirup ya Mas gitu.
Jadi lebih baik kalau dalam ruangan sih agak lumayan. Kalau udah mulai keluar ruangan dia bakal sangat mengganggu gitu Mas. Berarti udaranya tuh seperti kalau kita lewat di ada yang membakar sampah gitu. Asapnya tuh seperti itu sehari-hari gitu ya Mas ya? Nah seperti itu Mas, lumayan ya bau lah ya sedikit ya bau. Dan nggak hilang-hilang gitu Mas. Terus di rumah bagaimana? Apa supaya asapnya tidak ini? Apakah ada yang ditutup atau ada alat pembersih udara? Kalau di rumah kebetulan ada ya anak istri sih di satu kamar aja Mas, kita nggak keluar-keluar, jadi yang ada AC satu kamar, jadi yang ruangan lain kita tutup, ventilasi kita tutup lah sementara gitu. Kita tutup pakai kertas gitu. Kalau masker masih aman nggak sih Mas di Pekanbaru atau mulai terbatas jangan-jangan? Masker masih tersedia Mas, belum panik kayak COVID lah ya, masih ada. Itu kalau kemarin kan sempat ambang batas ideal udara di Pekanbaru berbahaya gitu. Nah ini pasti warga Pekanbaru tahu gitu. Itu kerasa nggak Mas di sana? Oh, terasa Mas, paginya itu kan kita Senin mau berangkat kerja ya agak was-was juga kan. Ya untungnya di Pekanbaru itu siswanya dirumahkan, jadi belajar daring aja Mas. Belajar daring sampai aja ya. Besok. Oke. Lumayan terbantu lah. Hujan berlangsung hari ini tadi pagi Mas Afif? Jam 3 tadi pagi Mas, sama jam 7 pagi ya di Pekanbarunya gitu. Mungkin di pinggiran Pekanbaru juga ada hujan juga lah. Setahu saya lihat di berita itu. Kalau dari pemerintah daerah ada nggak himbauan atau arahan khusus Mas? Himbauannya yang baru saya tahu karena saya kerja di area pendidikan, ya siswa sekolah dilarang masuk dulu Mas. Jadi dari rumah dulu, dari TK sampai SMA kalau nggak salah. Baru itu saja ya himbauannya ya, sekolah saja, daring ya. Baik, saya ke Dokter Ami. Ini sepertinya Dokter Ami masih bersama kami? Halo, Dokter Ami, sepertinya terputus kita ya. Ya, sepertinya kita masih terputus. Saya kembali ke Mas Afif lagi ya, sambil menunggu Dokter Ami terhubung kembali. Ini Mas Afif, kalau kita lihat di layar kan ya, Kota Pekanbaru kondisinya seperti ini gitu ya, ada asap di sana gitu. Apakah ini adalah kondisi yang baru dialami Mas Afif atau sebelumnya pernah mengalami juga hal serupa? Seingat saya ini udah dari tahun 2000 ya Mas, dan saya masih sekolah kebakaran pertama gitu loh. Terakhir itu di 2019 sebelum COVID. Nah kurang lebih sama kayak gini gitu. Jadi, lumayan sampai bandara pun agak delay sedikit lah kalau ada yang penerbangan keluar masuk. Baik, Dokter Ami masih bisa mendengar suara saya? Sempat terputus tadi. Halo Dokter Ami. Masih di mute Dokter Ami? Ya, sudah. Oke, siap, alhamdulillah. Dokter, dengan kondisi asap akibat karhutla ini dokter, apa yang akan terjadi saat kita, tadi Mas Afif bilang tetap bekerja ya, karena ya kita tetap harus mencari mata pencarian gitu. Nah ini apa yang terjadi kalau kita terlalu sering menghirup asap seperti ini dok? Dampaknya apa dok? Oke, baik, terima kasih. Jadi adanya gangguan asap kebakaran hutan atau karhutla ini juga bisa termasuk dalam salah satu yang kita bilang namanya adalah salah satu polusi outdoor ya, kayak gitu. Dan ini akan mempengaruhi kualitas udara. Kita bisa mengukur kualitas udara tadi memang dengan Air Quality Index atau dengan indeks standar pencemar udara ISPU, dan itu memang sudah ada di banyak website atau aplikasi yang bisa kita lihat apakah dia itu sehat, sedang, tidak sehat, bahkan sampai yang berbahaya. Nah, untuk kebakaran hutan sendiri ini yang bisa menjadi permasalahan adalah yang pertama adalah adanya gasnya. Bisa menjadi gas toksik juga jika paparannya terlalu besar. Gas yang ada di sana ada karbon monoksida seperti gas dari kendaraan ya, gas buangan, karbon dioksida, kemudian nitrogen oksida, ozon, sulfit oksida, dan lain-lain. Kemudian juga ada partikel, kita bilangnya particulate matter atau PM. Biasanya memang itu yang dilihat dari indeks quality air ya, itu kita biasanya sebutnya PM gitu ya. PM itu ada yang 10 mikrometer, ada yang 2,5. Kalau
dia masih di atas 10 itu partikelnya masih kecil gitu ya. Jadi biasanya lebih ke arah saluran pernafasan yang bagian atas. Tapi kalau dia yang PM-nya yang halus atau PM 2,5 atau yang sangat halus ultrafine itu dia bisa sampai ke bagian terkecil dari paru. Ini yang bisa menyebabkan nanti adanya gangguan pernafasan atau respirasi itu di bagian bawah. Nah, pencemaran itu kan memang bisa dilihat dari PM tadi ya. Nah, nanti kita bisa lihat dari situ pengaruhnya juga akan ada efek yang akut, yang baru, atau dia efek jangka panjang. Itu nanti akan berbeda pada akhirnya. Kalau yang akut ya memang lebih banyak didominasi dari iritasi, kemudian dia ada peradangan, kemudian dia ada gangguan pernafasan, sesak, batuk, seperti itu. Atau dia ada infeksi nantinya jadi pneumonia. Kalau misalnya efek jangka panjang, pada beberapa pasien terutama dengan yang dia ada komorbid, biasanya dia akan ada penurunan dari fungsi parunya. Mungkin yang saya sebutkan. Dokter, tadi indeks tentang polusi udara itu kan bisa terlihat di beberapa laman ya, seperti IQ Air dan juga ada yang lain gitu. Nah ini apa yang harus kita pahami ketika indeks tersebut ditulis seperti ini, Pekanbaru sempat berada di 865 berbahaya. Tidak hanya Pekanbaru tapi juga Muaro Jambi, ini juga indeksnya berbahaya. Bukan lagi tidak sehat, bukan lagi tidak direkomendasikan, atau bukan lagi sedang atau dalam kondisi berpolusi, tapi berbahaya. Apa yang bisa kita maknai dari indeks ini? Oke, jadi kalau memang tahap yang berbahaya, ini sebenarnya memang agak berat ya. Jadi kalau kita harus lakukan prediksi apakah ini akan berlanjut lebih lama atau tidak, harus melakukan evakuasi. Evakuasi ini terutama yang pertama adalah kelompok yang rentan atau sensitif gitu ya. Jadi kita lakukan evakuasi, mungkin ada shelter atau rumah transit, rumah singgah yang kualitas udaranya lebih bagus gitu ya. Kelompok yang sensitif ini ya anak-anak, lansia, kemudian wanita hamil gitu ya. Jadi memang ada beberapa rekomendasi. Kalau dia tidak sehat untuk kelompok yang sensitif, biasanya memang dievakuasi untuk kelompok sensitif aja. Tapi kalau misalnya dia sangat tidak sehat, mungkin memang benar-benar harus kelompok yang sensitif dan beberapa kelompok yang memang rentan. Nah, obat apa saja dokter? Baik, dokter, kita sempat agak terputus-putus ini, masih bisa bersama kami? Sinyal, sepertinya kita agak terkendala sinyal ya. Halo dokter Ami? Evakuasi atau mungkin mencari tempat yang lebih baik. Iya? Ya, masih bisa dengar suara saya dokter ya, tadi sempat putus kita. Halo? Ya, oke. Masih bisa ya. Baik. Ya, sejelas suaranya. Ya. Jelas. Dokter, obat apa yang harus disiapkan sekarang dengan kondisi asap yang masih ada di luar rumah gitu dokter? Apa yang harus kita persiapkan? Entah obat kah atau perlengkapan lain mungkin? Apakah cukup hanya masker kah? Oke, baik. Sebenarnya kalau obat itu sebenarnya tidak ada ya obat pencegahan untuk kebakaran hutan atau seperti itu, memang tidak ada. Yang pertama harus kita siapkan itu adalah adaptasi. Kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dengan adanya kondisi seperti ini ya, force majeure, jadi kita tidak bisa kita lakukan hal yang lain-lain. Ya kita harus pantau. Yang pertama pantau kualitas udara setiap harinya. Sudah benar kita dengan melakukan pemantauan itu. Apakah dia memang ada di level yang berbahaya atau masih yang sedang seperti itu. Kemudian itu batasi untuk aktivitas di luar, terutama kalau dia memang mulai ke arah yang sangat tidak sehat atau berbahaya. Kemudian kita bisa menggunakan masker. Masker di sini sebenarnya yang direkomendasikan adalah masker respirator. Jadi bukan masker bedah, karena kalau masker bedah aja mungkin dia tidak bisa melindungi dari gas atau particulate matter yang kecil, gitu ya. Jadi respirator contohnya N95 atau KN95, terutama kalau beraktivitas di luar ruangan kalau sangat terpaksa sekali. Kemudian kita bisa dilakukan jaga ventilasi rumah. Dengan kita melihat kualitas udara, kita bisa tahu apakah dia aman untuk kita buka ventilasinya atau kita harus tutup rapat. Kalau misalnya dia memang sangat tidak sehat atau ke arah berbahaya, ya kita harus tutup rapat. Kita bisa menggunakan AC yang modenya itu recirculate gitu ya. Jadi di dalam
itu semuanya ditutup. Kemudian kalau misalnya memang di angka yang berbahaya seperti di atas 300 ya sebenarnya yang angka berbahaya itu sampai apalagi sampai 800 kayak gitu ya memang sebaiknya sih memang ada shelter atau mungkin rumah singgah yang kualitas udaranya lebih bagus terutama untuk kelompok-kelompok yang sensitif atau rentan. Mungkin itu. Baik. Dokter dan juga Mas Afif, kita simak dulu informasi berikutnya ya. Ini tentang kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di Pekanbaru Riau, dan seluruh sekolah di Pekanbaru sempat diliburkan karena kualitas udara tidak sehat akibat kabut asap. Kita simak dulu. Sepekan terakhir kabut asap semakin pekat menyelimuti wilayah Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara tidak sehat karena tercemar partikel debu dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Pemkot Pekanbaru memutuskan untuk meniadakan sementara kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Keputusan ini diambil berdasarkan pantauan BMKG menyatakan kualitas udara di Pekanbaru berada pada kategori tidak sehat. Kegiatan belajar dialihkan ke daring sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kita lanjut dialog kita ya, saya ke Mas Afif dulu. Jadi salah satu kebijakan pemerintah daerah itu anak-anak sekolahnya diliburkan dulu ya Mas Afif? Ya, surat edaran pertama itu untuk hari Senin saja kemarin Mas. Lalu kemarin sore keluar lagi surat edaran untuk hari Rabu ini sampai Jumat besok. Dari TK sampai SMA. Kalau anak-anak di sana di klinik atau di puskes itu udah mulai banyakkah yang mengeluh sakit tenggorokan, ISPA, Mas? Oh, kalau itu saya belum dapat akses infonya nih, Mas. Kalau pekerjaan sehari-hari tetap seperti biasa atau ada pembatasan juga, Mas? Paling ya dilarang keluar ruangan aja sih, Mas ya, karena pagi harus berangkat, nanti sampai di tempat kerja ya mengurangi keluar area, Mas. Di dalam ruangan aja dulu. Apakah ada rekomendasi untuk WFH misalnya Mas Afif seperti zaman COVID? Yang saya dengar belum ada kayaknya Mas. Belum ada sejauh ini ya? Ya kayaknya belum ada. Nah waktu kemarin zona ideal udara di Pekanbaru berbahaya itu ramai nggak di sana Mas Afif? Maksud saya apakah dari pemerintah daerah merespon itu tidak? Atau biasa-biasa saja seperti sekarang? Karena baru tingginya itu sekitar hari Minggu kemarin ya. Jadi Minggu tinggi ya di hari Senin. Ya salah satu responnya baru untuk yang anak sekolah sih Mas. Kalau untuk yang warga belum. Oh gitu. Saya belum baca ada infonya ya. Berarti termasuk nutup ventilasi, kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah itu Mas Afif sendiri dengan keluarga ya Mas Afif ya? Berarti langkah seperti menutup ventilasi dan mengurangi aktivitas di luar itu ya? Kayaknya lumayan sering sih Mas. Bagaimana? Baik. Udah. Ya karena itu kita udah biasa sih Mas, kayak kalau asap ya kita tutup gitu. Oh, memang sering ya Mas Afif di Pekan ya asap seperti ini atau ada lagi setelah sekian lama? Baik. Halo, Mas Afif? Seingat saya ya sebelum COVID. Ya halo Mas, halo. Ya, sebelum COVID juga sempat ada asap seperti ini gitu ya? Iya, 2019 lumayan tebal juga Mas. Kayaknya waktu 2016 juga kalau nggak salah. Waktu itu saya sempat dari Jakarta pulang ke sini ya di pesawat itu lumayan lama delay Mas, ngantri buat turun kan. Baik, saya biasanya seperti itu. Ke Dokter Ami lagi. Dokter Ami, apakah cukup juga Dok dengan menutup ventilasi rumah untuk penanganannya untuk melindungi keluarga kita atau perlu ada seperti alat pembersih udara di dalam rumah begitu? Haruskah kita punya beberapa alat-alat tersebut Dokter untuk supaya lebih aman? Baik, terima kasih. Menutup salah satu memang untuk menghindari paparannya ya kita memang harus menutup akses dari rumah ya. Menutup pun juga memang lubang-lubang kecil itu pun juga harus ditutup juga ya, itu salah satunya. Nah, air purifier atau air cleaner itu saya rasa bisa sangat membantu juga. Gitu. Tapi memang kita harus lihat ya kondisi kualitas udaranya seperti apa. Kalau memang sudah di batas yang berbahaya itu memang ya
tidak cukup banyak kita menutup, karena gas itu kadang kan masih bisa masuk ya dengan menutup kalau kita nggak benar-benar itu. Jadi mungkin arahannya kalau misalnya memang dia sudah sangat berbahaya dan dalam jangka waktu yang agak lama, ya mungkin memang harus dicarikan tempat atau shelter yang lain gitu ya, yang kualitas udaranya mungkin lebih baik ya gitu. Jangka panjang, karena efek untuk kebakaran hutan ini kalau untuk ke saluran nafas, ke kesehatan itu memang tidak hanya efek akut pada saat itu juga, tapi kalau paparannya lama itu juga bisa menimbulkan dampak kesehatan yang lain. Dampak kesehatan yang lain itu seperti apa, Dok? Artinya apakah tidak langsung batuk gitu saat sekarang, tapi berarti nanti gitu ya, Dok ya? Apa ininya potensi bahayanya? Oke, jadi untuk jangka panjang itu kita lihat biasanya pada pasien-pasien pada orang-orang yang kelompok yang beresiko ya, gitu. Kalau misalnya punya komorbid, misalnya dia punya asma atau penyakit paru molor atau PPOK, biasanya dia akan ada terjadi penurunan fungsi paru yang lebih cepat dibandingkan dengan dia kalau tidak ada paparan yang seperti itu. Jadi itu jadi jangka efek, ya mungkin awalnya ya batuk-batuk seperti apa gitu ya, biasa, atau nih kayak kita ada infeksi gitu. Cuman di jangka panjangnya dia ternyata ada penurunan dari fungsi parunya, itu yang mungkin bisa kita waspadai. Kemudian memang belum ada hubungan yang tepat ya, apakah kebakaran hutan akan menyebabkan keganasan atau kanker atau seperti itu. Tapi paparan yang cukup lama itu salah satu faktor resiko terjadinya kanker, terutama di kanker paru kayak gitu ya. Terus kemudian peningkatan mortalitas dari infeksi, pneumonia atau influenza itu kalau paparannya dalam jangka yang tuh lama, itu biasanya insidennya meningkat juga. Mas Afif, itu ketika keluar rumah kan kerja ya di luar ya, begitu seharian di luar gitu. Itu asapnya nempel nggak ke baju atau bajunya jadi berasa beda aromanya gitu? Oh ya, lumayan Mas Fit, karena kan yang lumayan itu di maskernya ya, pas masker kita nyampe rumah. Di maskernya itu lumayan kecium lah bau asapnya Mas. Oh gitu. Di baju udah jelas Mas, jadi nyampe rumah baju langsung dicuci aja kan. Nah itu dokter gimana dok? Berarti apakah bahayanya juga menempel di pakaian dan barang-barang ketika beraktivitas di luar, Dok? Ya, betul. Jadi ya, dengan kebakaran hutan ini seperti saya bilang tadi kan ada gas, ada partikel ya. Jadi kita juga harus bedakan yang menempel itu apakah dia itu abu, residu, bekas gasnya yang menempel di baju atau badan kita. Nah itu harus kita bedingkan juga. Dia memang bisa mempengaruhi juga. Makanya kalau kita dari luar, sebaiknya memang kita segera bebersih diri, mandi, bajunya dilepas, dicuci, direndam kayak gitu ya. Sehingga yang menempel itu tidak akan membuat efek atau dampak pada kesehatan kita. Baik, Mas Afif, semoga di Pekanbaru udaranya bersih kembali ya, Mas Afif, dan semoga hutan yang masih terbakar segera bisa padam apinya ya. Indonesia udaranya bersih kembali. Dokter Ami, makasih banyak informasinya. Izin kita nanti bisa dialog kembali ya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak. Mas Yuri. Ya, tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar Pangkalan Bun ini menangani kebakaran di Ketawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Kebakaran lahan sudah mendekati permukiman warga. Kita bisa lihat ya perjuangan keras petugas di lapangan nih yang membakar, maksud kami api yang membakar hutan berusaha dipadamkan oleh petugas. Di mana tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar Pangkalan Bun bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan di desa Kumpai Batu Bawah. Ya, kita lihat ya. Di depan mata petugas api yang masih menyala cukup besar. Kobaran api disertai asap pekat mengepung lokasi lahan penuh semak belukar mempersulit proses pemadaman. Gimana ya, mereka capek gitu ya, terus harus bertugas, kebayang udaranya loh. Asap pasti sangat mengganggu pernafasan di situ. Fokus pemadaman diarahkan pada penyekatan area yang berpotensi menjadi jalur perambatan api. Titik api mulai mendekati permukiman dikhawatirkan menyambar ke rumah warga. Antisipasi kebakaran meluas, 15 personel tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar disiagakan di kantor BPB di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan mungkin salah satu solusi juga adalah modifikasi cuaca ya, dan BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
Menggunakan pesawat CASA TNI AU dari Lanut Supadio Pontianak, Satgas Udara dengan dukungan BNPB menyemai 2 ton garam di awan di atas wilayah Bengkayang, Landak, dan Sanggau. Jadi pelemparan 2 ton garam disemai di atas 3 wilayah Kalbar ini salah satu upaya BNPB untuk segera berupaya ya untuk bisa menurunkan hujan. Disampaikan bahwa sejumlah titik panas di wilayah Kalbar berpotensi menciptakan pertumbuhan awan yang memberikan peluang hujan. BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca mengoptimalkan peluang hujan turun. Dengan hujan, penanganan karhutla akan sangat efektif guna memadamkan titik api dan titik panas. Selain modifikasi cuaca, Satgas Udara juga mengerahkan helikopter untuk waterbombing, pengeboman air, dan patroli udara. Semoga didukung kondisi awannya juga ya, sehingga hujan bisa turun merata di Kalimantan. Tidak hanya waterbombing, Presiden mendorong uji coba produksi massal teknologi tepung ubi untuk padamkan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dibahas saat rapat koordinasi penanganan karhutla di posko di Palembang, Sumatera Selatan. Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam ya. Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, ya. Ajukan biaya untuk produksinya. Ya kita usahakan semua upaya ya.